Abu Dzar memberitahukan mereka bahwa kedudukan mereka sama tak ubahnya gigi-gigi sisir. Mereka berserikat dalam hal rezeki dan tak ada kelebihan seseorang atas yang lainnya, kecuali dengan takwa. Ia mengajarkan pemimpin dan penguasa suatu golongan seharusnya menjadi orang yang pertama kali kelaparan saat rakyatnya lapar. Sebaliknya, yang paling akhir mencicipi nikmatnya kenyang setelah mereka kenyang. Melalui kata-katanya dan keberaniannya, Abu Dzar memutuskan untuk membentuk suatu opini umum di setiap negeri Islam. Sebuah opini yang cerdas, kukuh, dan kuat sehingga bisa menjadi kekangan terhadap para pembesar dan kaum hartawan, mencegah munculnya orang-orang yang akan menyalahgunakan kekuasaan atau menimbun harta kekayaan. Dalam hitungan hari, negeri Syam seolah berubah menjadi ribuan lebah yang tiba-tiba menemukan ratu yang mereka taati. Seandainya Abu Dzar memberikan isyarat untuk melakukan pemberontakan, cahaya api pemberontakan akan berkobar hebat. Namun sebagaimana yang dikatakan tadi, ia hanya ingin membentuk opini umum yang harus diperhatikan penguasa. Pemikiran-pemikiran Abu Dzar kini menjadi buah bibir di berbagai majelis, masjid, dan jalan-jalan. Keadaan genting mencapai puncaknya ketika ia berdialog dengan Muawiyah di hadapan umum. Orang yang menyaksikan langsung peristiwa itu kemudian menyampaikannya kepada orang yang bersamanya agar mereka mengeluarkan semua sawah, ladang, istana, dan kekayaan yang mereka genggam agar mereka tidak menyisakan apapun bagi dirinya selain apa yang mereka butuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Sontak cerita-cerita tentang Abu Dzar menyebar ke pelosok negeri di berbagai perkumpulan maupun perorangan, baik itu tentang perdebatannya dengan penguasa maupun keberaniannya yang tak pernah pudar terhadap musuh-musuh Islam yang hendak menghancurkan agamanya. Beritakan kepada para penumbuk harta dengan setrika api neraka. Begitu ucapnya. Muawiyah merasakan ancaman yang luar biasa. Kata-kata Abu Dzar begitu menohok hatinya. Namun ia memahami kedudukan luhur Abu Dzar sehingga ia tidak berani menyentuhnya dengan keburukan. Lalu ia menulis surat kepada Khalifah Utsman bahwa Abu Dzar merusak pandangan manusia di Syam. Utsman pun menulis surat kepada Abu Dzar memanggilnya untuk datang ke Madinah. Abu Dzar menyingsingkan lengan bajunya lalu pergi ke Madinah diiringi tangis perpisahan yang tidak pernah seharu itu sepanjang sejarah di negeri Damaskus. Aku tidak butuh duniamu. Itulah yang diucapkan Abu Dzar kepada Khalifah Utsman setelah sampai di Madinah. Mereka pun terlibat dalam diskusi yang panjang. Dalam diskusi bersama Abu Dzar, Utsman menyimpulkan gerakan sahabat Rasul tersebut sangat berbahaya. Karena itu, ia hendak menahan Abu Dzar di Madinah, sehingga gerak-geriknya terbatas. Hal lain yang membuat Utsman hendak menahannya adalah berbagai berita yang sampai kepadanya dari berbagai penjuru negeri mengenai loyalitas masyarakat terhadap Abu Dzar. Utsman kemudian menjelaskan keputusannya dengan lemah lembut kepada Abu Dzar. Tinggallah di sini di sampingku. Aku akan menyediakan bagimu unta gemuk yang akan mengantarkan susu setiap pagi dan sore.
Namun Abu Dzar menjawab dengan tegas, "Aku tidak membutuhkan dunia kalian." Ya, ia tidak membutuhkan dunia manusia. Dia adalah salah seorang petapa suci yang mencari kekayaan rohani dan mencintai kehidupan untuk memberi, bukan menerima. Ia kemudian meminta izin kepada Khalifah Utsman radhiyallahu anhu untuk tinggal di Rabazah. Sang khalifah pun mengizinkannya. Dalam semangat perlawanan itu, Abu Dzar tetap memelihara amanah Allah dan Rasul-Nya, dan ia jaga nasihat yang diberikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak menggunakan senjata sampai ke dasar hatinya. Seolah-olah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat semua yang gaib, utamanya mengenai Abu Dzar dan masa depannya, maka disampaikanlah nasihat-nasihat yang amat berharga itu. Lantaran demikian, Abu Dzar tak mampu menyembunyikan rasa gusarnya ketika mendengar sebagian orang yang gemar menyatakan fitnah menggunakan ucapan dan dakwahnya untuk memenuhi keinginan dan siasat licik mereka. Pada suatu hari, sewaktu ia berada di Rabazah, utusan Kufah kepadanya meminta untuk mengibarkan bendera pemberontakan terhadap khalifah. Namun, dia malah menghardik mereka dengan kata-kata tegas, "Demi Allah, sekalipun Utsman hendak menyalibku di tiang kayu yang tertinggi atau di atas bukit sekalipun, tentulah aku akan mendengar titahnya. Aku patuhi dan aku akan bersabar serta merelakan diri. Aku akan meyakini itulah yang terbaik bagiku. Seandainya dia menyuruhku berkelana dari ujung ke ujung dunia, tentulah aku akan mendengar titahnya. Aku patuhi dan akan bersabar serta menyerahkan diri. Aku akan meyakini itulah yang terbaik bagiku. Demikian pula jika ia menyuruhku pulang ke rumahku, tentulah aku akan mendengar titahnya. Aku patuhi dan aku akan bersabar serta merelakan diri. Aku akan meyakini itulah yang terbaik bagiku." Dia lelaki yang tidak menghendaki tujuan duniawi meski secuil. Karena itu, Allah kemudian menganugerahinya ketajaman mata batin sehingga ketika melihat bahaya dan bencana yang tersembunyi di balik pemberontakan bersenjata, ia pun menjauhinya. Namun ia juga melihat bencana yang buruk bila membisukan dan tidak melantangkan suaranya. Dia pun tidak mau, karena itu ia melantangkan suaranya bukan menghunus pedangnya. Menyerukan ucapan yang benar dan kata-kata jujur, tanpa hasrat duniawi yang mendorongnya dan rasa takut yang menghalanginya. Abu Dzar mencurahkan seluruh hidupnya untuk melakukan perlawanan secara damai dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menghabiskan sisa umurnya untuk membongkar kesalahan, penyelewengan, kekuasaan, dan harta kekayaan. Menurut Abu Dzar, harta dan kekayaan mempunyai daya tarik dan menjadi sumber fitnah yang dikhawatirkan akan menimpa para sahabatnya yang memikul panji-panji Islam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping kekuasaan dan harta merupakan urat nadi kehidupan umat dan masyarakat, sehingga bila keduanya tersusupi kesesatan, nasib manusia pun akan menghadapi bahaya besar. Abu Dzar menginginkan agar tak seorang pun di antara sahabat Rasul yang menjadi pejabat atau pengumpul harta. Mereka hendaknya tetap menjadi pemimpin, para juru hidayah, dan ahli ibadah.